Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang reksadana. Di sini kami mengambil contoh perusahaannya Manulife. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Dewi. Selanjutnya Anissa Cynthia Darna. Kemudian Diana Vianti, kemudian Intan Purnamasari, dan yang terakhir Mita Marcelina. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Anissa Cynthia Darna. Saya akan menjelaskan tentang Manulife Syariah Sektoral Amanah. Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Tujuan investasi Manulife Syariah Sektoral Amanah adalah untuk menghasilkan peningkatan modal dengan berinvestasi pada saham-saham sesuai prinsip-prinsip syariah di pasar modal dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor-sektor yang memiliki posisi yang baik di bursa, dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada perekonomian Indonesia dan global, serta memberikan kinerja investasi jangka panjang yang optimal. Manulife Syariah Sektoral Amanah akan melakukan investasi dengan kebijakan investasi minimum 80% dan maksimum 100% dari nilai aktiva bersih pada efek syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan melalui penawaran umum atau dicatat di bursa efek baik di dalam maupun di luar negeri. Minimum 0% dan maksimum 20% dari nilai aktiva bersih pada efek syariah bersifat hutang yang diterbitkan melalui penawaran umum dan atau dicatat di bursa efek baik di dalam maupun di luar negeri. Minimum 0% dan maksimum 20% dari nilai aktiva bersih pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, profil perusahaan, tanggal efektif, tanggal 6 Januari 2009, nomor surat pernyataan efektif, Bapepam dan LK nomor S366 BL 2009, tanggal peluncuran 21 Januari 2009, mata uangnya rupiah, harga unit 2.921,41, total nilai aktiva bersih 224.264.241.894 rupiah. Minimum investasi awal berikutnya 100.000. Jumlah unit yang ditawarkan 2 miliar. Periode penilaian itu harian. Biaya pembelian yang ditangguhkan itu tahun pertama, tahun kedua itu 1,25% dan 0%. Biaya pengalihan maksimum 2%, biaya manajemen maksimum 2,5%, biaya kustodian maksimum 0,25%. Nama bank kustodian PT Bank HSBC Indonesia, kode ISIN IDN 0000762205. Reksadana Manulife Syariah Sektoral Amanah kelas A adalah salah satu kelas unit penyertaan emas MSSA. Informasi tanggal efektif, nomor surat pernyataan efektif, tujuan investasi, total nilai aktiva bersih, 10 kepemilikan efek terbesar dalam portofolio, kebijakan investasi, dan persentase portofolio merujuk pada MSSA. Terima kasih kepada Anissa Cynthia Darna. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Diana Vianti. Kepada Kak Dian dipersilakan. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang Manulife.
Manulife merupakan grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada, dan Amerika Serikat. Manulife dikenal sebagai John Hancock di Amerika Serikat dan Manulife di negara-negara lain. Manulife menyediakan solusi keuangan yang kuat, andal, dapat dipercaya, serta berorientasi ke masa depan untuk keputusan-keputusan keuangan penting para nasabah. Jaringan internasional para karyawan, agen dan mitra distribusi Manulife menawarkan produk dan jasa perlindungan keuangan dan wealth management kepada jutaan nasabah. Manulife juga menyediakan jasa manajemen aset kepada nasabah institusi di seluruh dunia. Dana yang dikelola oleh Manulife dan seluruh anak perusahaannya mencapai lebih dari 923 miliar dolar Kanada atau setara dengan 692 miliar US dollar per 30 September 2020. Saham Manulife Financial Corporation diperdagangkan dengan simbol MFC di TSX, NYSE dan PSE dan dengan simbol 945 di SEHK. Informasi lengkap mengenai Manulife dapat ditemukan di situs resmi Manulife yaitu www.manulife.com. Selanjutnya, tujuan Manulife. Manulife sendiri mempunyai tujuan untuk menghasilkan peningkatan modal dan berinvestasi pada saham-saham sesuai prinsip-prinsip syariah dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor-sektor yang memiliki posisi yang baik di bursa dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada perekonomian Indonesia dan global, serta memberikan kinerja investasi jangka panjang yang optimal. Terima kasih kepada Kak Dian. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Intan Purnamasari. Pada Intan, dipersilahkan. Visi dan misi Manulife Syariah Sektorat Amanah. Yang pertama, visinya yaitu mengenai menjadi penyedia jasa keuangan yang paling profesional di dunia dengan menyediakan solusi yang tepat, dapat diandalkan, terpercaya, dan terdepan bagi keputusan penting perencanaan keuangan nasabah. Kemudian misinya yaitu untuk menjadi penyelenggara jasa keamanan finansial yang terdepan bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai perusahaan yang pertama, profesionalisme. Sasaran Manulife Indonesia adalah untuk menjadi perusahaan yang memiliki standar profesionalisme tinggi di industri asuransi jiwa yang didukung oleh karyawan dan agen yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi untuk melayani kepentingan nasabah. Yang kedua yaitu real value to our customer. Keberadaan Manulife Indonesia semata-mata adalah untuk memuaskan nasabah dengan menyediakan produk-produk, pelayanan, dan nilai-nilai jangka panjang yang berkualitas tinggi. Kami akan memastikan semua nasabah mendapat solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, integrity atau integritas. Seluruh pelayanan Manulife Indonesia memiliki nilai kejujuran dan keadilan yang tinggi. Kepercayaan nasabah dibangun dengan menjunjung tinggi kode etika yang berlaku dalam industri asuransi jasa. Kemudian yang keempat, demonstrated financial strength. Manulife Indonesia berkewajiban memenuhi janji finansialnya kepada nasabah di masa mendatang. Oleh karena itu, kami senantiasa mempertahankan kemampuan membayar klaim dengan kondisi keuangan yang sehat dan hasil investasi yang maksimal, serta tetap konsisten dengan falsafah manajemen investasi yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, employer of choice. Manulife Indonesia sangat menghargai karyawan dan agen yang merupakan kunci keberhasilan. Untuk menarik minat dan mempertahankan tenaga kerja terbaik dan handal, kami memiliki komitmen untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia serta memberikan penghargaan atas prestasi terbaik. Terima kasih kepada Intan Purnamasari. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mita Marcelina. Kepada Mita, saya persilakan. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, tolong-menolong melalui dana tabaru, yaitu kesempatan tolong-menolong terhadap sesama melalui dana tabaru. Yang selanjutnya, kontribusi terjangkau. Pilih kontribusi sesuai kebutuhan, mulai dari 4 juta USD 400 per tahun. Selanjutnya dilengkapi dengan asuransi kesehatan sebagai asuransi tambahan. Mission Syariah dilengkapi dengan asuransi kesehatan sebagai asuransi tambahan, yaitu Mismart Healthcare Syariah, Mismart Critical Care Syariah, dan Mismart Waiver Syariah. Selanjutnya, santunan asuransi maksimal dan alokasi investasi
optimal berbasis syariah. Perlindungan jiwa seumur hidup bagi peserta hingga usia 110 tahun, serta 100% alokasi investasi sejak tahun polis kedua. Selanjutnya, bonus loyalitas total 750%, 50% dari kontribusi dasar tahunan di akhir tahun polis ke-10, dan 700% dari kontribusi dasar tahunan di akhir tahun polis ke-25. Selanjutnya yang terakhir, surplus underwriting, yaitu surplus dari total kontribusi peserta ke dalam dana tabaru setelah dikurangi pembayaran santunan, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu. Terima kasih kepada Mita Marcelina. Sekian persentase dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.